Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Maulana dengan NPM 210310101027. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan dosen pengampu Ibu Sri Wani Rahayu pada mata kuliah Hukum Dagang kelas G. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Hukum Dagang. Materi yang saya ambil adalah materi obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi mempunyai fungsi sebagai surat tanda utang dari penerbit kepada pemilik dana dan diperjualbelikan secara umum. Semua pihak yang mempunyai uang dapat membeli baik langsung dari penerbit maupun pemilik yang menjualnya. Jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Setiap badan hukum sebenarnya bisa menerbitkan obligasi, namun ada aturan yang mengikat agar tidak merugikan investor yang membeli obligasi dan perusahaan atau lembaga yang menerbitkan obligasi. Ada 3 jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit, yaitu yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua obligasi koperasi, dan yang ketiga ada obligasi pemerintahan daerah. Dan ada juga jenis obligasi berdasarkan nominal. Yang pertama itu ada obligasi konvensional. Obligasi konvensional maksudnya adalah surat utang yang mempunyai satuan nominal yang besar, kurang lebih 1 miliar. Dan yang kedua ada obligasi retail. Sebaliknya, obligasi retail adalah surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta. Obligasi ini biasanya diterbitkan pemerintah, tapi korporasi juga bisa menerbitnya. Berikut adalah contoh obligasi. Yang pertama itu ada obligasi koperasi. Ini adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua itu ada surat utang negara, biasa disebut SUN. Surat utang negara atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dan ada juga suku korporasi. Ini merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BPPAM dan LKNP 9A 13 tentang efek syariah. Dan yang keempat itu ada surat berharga syariah negara. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Dan yang terakhir ada efek beragun aset EBA. Efek beragun aset adalah efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Apa sih perbedaan obligasi dan saham? Nah, setelah paham pengertian dan jenis obligasi, perbedaan saham itu ada beberapa. Yang pertama itu ada dilihat dari segi fungsi. Surat saham adalah bukti sah kepemilikan perusahaan. Beda dengan obligasi. Pasalnya, obligasi hanya sebagai bukti piutang saja. Jadi obligasi bukan tanda kepemilikan sah bagian dari perusahaan. Dan yang kedua itu ada masa berlaku. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, obligasi memiliki tanggal jatuh tempo dan sementara masa berlaku saham tidak ada batasnya. Yang ketiga itu ada harga transaksi jual beli.
Inflasi, gejolak kondisi ekonomi, hingga perubahan kondisi politik bisa mempengaruhi harga jual saham. Berbeda dengan harga obligasi yang tidak terpengaruh terhadap kondisi keuangan. Dan yang keempat itu ada besar keuntungan. Obligasi dan saham memiliki nilai keuntungan yang berbeda. Sementara keuntungan saham lebih besar karena berasal dari jumlah saham yang investor miliki dan hasil laba perusahaan. Dan yang kelima itu ada pajak. Investor pemegang saham harus membayar pajak karena adanya dividen termasuk jenis pendapatan. Sementara pajak dalam obligasi sudah termasuk dalam biaya perusahaan. Jadi seakan-akan tidak ada pajak yang harus investor bayar dalam obligasi. Yang pertama itu ada keuntungan obligasi sebagai produk investasi. Yang kedua ada keuntungan obligasi sebagai instrumen investasi yang aman. Yang ketiga ada keuntungan obligasi memberikan pendapatan tetap. Dan ada keuntungan obligasi cocok dijadikan di investasi portofolio. Dan yang terakhir ada bunga obligasi lebih tinggi dibanding bunga tabungan di bank. Fitur yang terpenting dalam suatu obligasi adalah nilai nominal atau nilai utang pokok, yaitu nilai yang harus dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada saat yang akhir sekali masa jatuh tempo. Kerugian atau kekurangan berinvestasi di obligasi. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun. Begitupun sebaliknya. Meski dinilai aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar. Terlebih jika peminjaman tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Faktor-faktornya menurut Fabozzi, harga obligasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah suku bunga SBI, likuiditas, rating, kupon, dan waktu jatuh tempo. Faktor utama yang mempengaruhi dinamika pasar obligasi itu adalah suku bunga. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Diterbitkannya obligasi di latar belakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber perdanaan. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai obligasi. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.